Jadi ini ada unit untuk slitting dan merging, Pak. Jadi dia diputar jadi satu, ditumpuk, kemudian dipotong, ditumpuk lagi di sana, Pak, stekernya. Apakah yang disebut bisnis direct mail itu seperti ini? Nah, ini, Pak. Ini ya, Pakai direct mail. alatnya ini. Mesin ini, Pak, satu-satunya di Indonesia. Jadi kalau Bapak lihat di sini, ini banyak mesin yang satu-satunya di Indonesia. Oke. Makanya saya bilang RDS itu perusahaan nekat, Pak. Karena kita banyak Satu-satunya beli di mesin yang Indonesia, satu-satunya ya? di Indonesia. Oke guys, masih jumpa dengan saya Andre Damar dari Print Graphics Channel. Masih bersama Bapak Randy Chandra, owner dari RDS Group. Nah Pak, ini di daerah apa nih? Di area apa nih? Ini kita sebut galeri. Oh, galeri. Nah, galeri ini ada dua section. Jadi yang pertama menampilkan mengenai sejarah singkat dari RDS. Yang area kedua ada nanti sebelah sana mengenai solusi. Jadi yang tadi saya bilang 4 bisnis pilar itu di situ. Kira-kira seperti itu. Kita Jadi mau di sini, lihat historinya dulu. Historinya ya, Nah. milestone-nya ya. Jadi ini tempat kita mulai. Wow. Jadi disebutkan ya ruangannya kecil ya. Ini tahun 2003. Jadi kita mulai di sini. Ini tahun 2006 di mana saya mulai printing pertama kali. Nah, ini printer pertamanya. Oh, oke. Yang Xerox itu. Nah, kemudian kita berlanjut, saya buka cabang di Surabaya tahun 2011, kita buka di Bispark pada itu 2011. Nah, yang saya undang Mas Andre itu di sini. Oh, tahun posisi 2014. ini ya, 2014 Iya. ya. Berikutnya kita ada di Medan. Ya, saya di Surabaya, Medan dan Semarang. Jadi ini masih cabang utama kita saat ini. Kemudian kita buka di Singapura. Tahun 2016, kemudian tahun 2018 kita buka di Vietnam. Oke. Jadi kita buka pertama itu di Hanoi kita bilang ya, kalau orang sana ngomongnya Hanoi. Hanoi. Kemudian buka lagi di Ho Chi Minh, Ho Chi satu Minh. tahun berikutnya. Nah, di tahun yang sama kita bekerja sama dengan Topan Forms. Oke. Nah, saya juga punya services yang lain. Kemudian yang tadi kalau kita lihat Surabaya itu kan kita buka tahun 2011 ya. Nah, tahun 2021 tepat 10 tahun kita menyewa, kita punya gedung sendiri. Ini gedung kita di Surabaya. Nah, sambil kita punya gedung sendiri, saya juga punya gudang di Cikarang. Gudangnya bukan gudang buat dokumen kita, tapi justru ini gudang untuk dokumennya customer. Jadi kalau customer mau nitip dokumen di kita sekarang sudah ada. Udah ada ya. Sampai sekarang masih? Masih. Dan kemudian kita buka gudang dokumen juga di Surabaya. Jadi di Surabaya kita ada 2 tempat. Di Saking banyaknya ya? Sidoarjo. Ya. Tepatnya di Indonesia kita punya 10 cabang. Wow, luar biasa. Jadi 10 di Indonesia, 5 di luar negeri. 4 di Vietnam, 1 di Singapura. Gitu. Oke. Ya, tahun 2023 milestone kita ya. meresmikan gedung ini tepat di ulang tahun ke-20-nya RDS di bulan Oktober. Amazing ya. Ini yang 2,3 hektar itu. Betul. Inilah sejarah kita dari awal sampai 2023. Oke, luar biasa ya. Dari ruko ya? Dari ruko kecil. Yang kalau hujan gede kita langsung kebat-kebit takut banjir. Sekarang menjelma menjadi Ya, sekarang kita punya gedung sendiri yang cukup luas, ya bisa cukup dibanggakan lah. Gitu. Oke, dan dari segi arsitekturalnya juga cukup menarik ya. Iya, jadi kita mendesain ini tidak seperti percetakan, tidak seperti pabrik begitu. Kita seperti ya kita bisa menikmati lah kantor gitu ya, ada spot-spot di mana kita bisa santai gitu kan. Jadi customer juga bisa relax di sini. Oke. Staff juga bisa relax di sini. Nanti kalau saya bawa ke atas ada yang namanya plaza gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa orang bisa loh menikmati juga punya kantor walaupun dalam tanda kutip pabrik gitu. Oke, ini ada beberapa penghargaan Ya, seperti ini beberapa award yang beberapa award yang kita dapatkan, kenang-kenangan dari customer. Walaupun mungkin sepertinya nggak semuanya ya. Oh, masih banyak yang di kantor lama kita. Jadi kan kita baru pindah ke sini 2023 kan. Jadi saya masih mempertahankan kantor yang ada di Jakarta Pusat. Karena saya pernah liput juga RDS pernah juara Asia Print Awards kalau nggak salah. Oh masih, sudah di sini rupanya. Kalau yang itu udah ada. Sudah ada di sini. Waktu itu kita masih
kecil, masih baru mulai printing, ya. Tapi kalau lama-lama ya sudahlah, kita nggak ikut lagi. Oke, nah ini bagian kedua. Jadi kita ada 4 bisnis pilar. Yang pertama itu BPO, Business Process Outsourcing, di mana kita melakukan bisnis prosesnya customer di tempat kami, entah itu pencetakan, data entry, scanning, validasi, verifikasi, apapun itu kita lakukan di tempat kami. System integration menjual solusi dalam bentuk software, services yang kemudian digunakan oleh customer kami untuk melakukan bisnisnya. Kalau printing and creative services yang kita lihat bersama nanti, ya. Jadi bagaimana kita bisa mencetak, kita bisa menghasilkan gimmicks, menghasilkan marketing material, bahkan kita juga bekerja sama dengan event organizer kalau ada event lari. Karena salah satu printer kita itu jagoannya untuk memprint material Tyvek. Jadi material yang buat beep. Nah, itu. Nah, itu di sini. Dan terakhir ada healthcare management, bagaimana kita bisa menghubungkan asuransi dengan rumah sakit. Bagaimana kita menjaminkan member dari asuransi itu untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit tanpa mesti membayar garansi di depan. Gitu. Jadi ini semua bekerja sama dalam bentuk RDS. RDS Group itu ya? Ya, nggak cuma satu perusahaan. Jadi ada juga ini dijalankan oleh anak-anak usaha kami. Jadi sejauh ini berapa total Pak anak perusahaan Pak? Kalau anak perusahaan kami sekarang ada 8, ya, yang bekerja sama di bawah grup RDS. Gitu. Oke. Nah ini yang salah satu sisi yang menarik adalah sepertinya di area produksi ya. Apakah berkenan untuk kita masuk? Ayo, mari. Jadi kebetulan pintunya langsung di sebelah sini. Cuman ya namanya ruang produksi ya pasti ada ini ya, rame dan berisik. Oke, jadi di ruang ini sebetulnya kita bagi jadi proses yang sifatnya pencetakan analog di sebelah sana dan pencetakan digital di sebelah sini. Karena kita emang heavy di digital, maka area untuk pencetakan digitalnya lebih besar daripada analog. Kebetulan kita cuma punya 1 unit Heidelberg. Sisanya kita punya banyak unit untuk pencetakan digital. Jadi kita bagi menjadi beberapa subsection lagi. Section yang pertama itu untuk pencetakan yang bersifat cut sheet, pakai kertas potongan, ya. Entah itu black and white ataupun full color. Itu di area yang sebelah sini. Kita sebutnya printing laser, padahal yang dimaksudkan adalah pencetakan cut sheet dan itu sifatnya memang menggunakan teknologi laser. Ada yang full color seperti mesin ini. Ada juga yang di sebelah sana itu mesin yang black and white. Kalau dari jenisnya sepertinya saya familiar semua. Betul. Ini teman-temannya Mas Andri semua. Ya. Jadi ini ada Konica, ada Xerox, ada OC di belakang, ya. Nah, OC itu jarang yang punya memang. Karena sifatnya lebih banyak untuk pencetakan buku. Ini kita sudah banyak yang kita pensiunkan mesinnya sebetulnya karena memang sudah umurnya. Jadi mungkin bisa diingat lagi tahun 2006 kita pertama kali beli Xerox itu, itu mesinnya udah nggak ada. Kita sudah pensiunkan. Ini yang Xerox generasi terakhir yang mereka punya yaitu Nuvera. Mereka saat ini memang sudah nggak memasarkan lagi karena mereka lebih fokus ke mesinnya lebih kecil saat ini. Jadi ini mesin besar terakhir yang mereka punya. Ini apakah yang waktu itu mesin pertama itu? Bukan? Enggak, itu adiknya Pak. Adiknya lagi, berarti yang dulu sama sekali udah nggak ada. Udah nggak ada. Kalau ingat tadi kan saya sebut kecepatannya 120 ya, kalau yang pertama kita. Ini kecepatannya 288. Oh. Jadi itu adiknya ini. I see. Kalau yang di belakang itu OC bisa 314. Tapi cukup bandel ya? Oh, bandel. Udah lama kelihatannya juga, udah tapi lama. masih Betul. beroperasi ya? Jadi intinya kalau yang kita harapkan dari vendor itu adalah bagaimana supportnya itu. Makanya tadi saya bilang siapa orang di baliknya. Karena nanti mereka yang hidup bersama dengan kita dalam memberikan support kita untuk mesin-mesin ini. Oke. Nah, nyebrang dari ini itu ada area yang sifatnya pencetakan continuous form, continuous.
Nah, ini kita bisa lihat dari Ini ujungnya. mesin ini ya, mesin kayaknya flagshipnya Bapak nih ya, RDS ya. Betul. Nah, yang waktu itu kita undang Bapak, itu yang tahun 2014 itu ya, 14 itu. Ini mesin yang ini, jadi masih ada. Ini mesin OC waktu itu masih belum diakuisisi oleh Canon ya? Baru tahun pertama mereka diakuisisi. Oh, baru tahun pertama. Jadi namanya masih sempat OC. Masih OC ya? Belum ganti nama. Ganti Kalau nama. sekarang sudah Canon. Jadi bedanya mesin ini dan mesin yang belakang, mesin ini namanya OC, mesin yang belakang nanti namanya Udah Canon. Canon ya? Jadi ini sebetulnya jenisnya sama. Mereka terdiri dari 2 tower juga. Tower pertama untuk sisi A, tower B, yang sisi B untuk tower B. Dan ini mereka ada turn bar di sini, jadi ada yang buat balik kertas di situ. Jadi mereka bisa mencetak full color dari kertas putih depan belakang sekaligus. Kecepatan 1400 halaman per menit untuk yang ini. Atau diterjemahkan jadi 100 meter per menit. Sebenarnya ada dari merek lain ada juga seperti ini. Oh iya, ada. Jadi kita waktu itu kalau banding ini nih, pasti kita ada pesaingnya. Sayangnya ya. Minimal 2. Setiap yang ada mesin di sini sebetulnya kita kalau bidding proses pasti ada 2 pesaingnya. Sama ini juga ada 2 pesaingnya. Dan Bapak tetap memilih dari Canon ya? Canon Betul. OT ya? Selain dari ya pasti spek dengan harga, lihat orangnya dulu. Oke, kembali lagi ke situ ya. Kalau Faktor, nggak kita orangnya ini dalam hal ini kan Betul. nggak, maksudnya gini Pak, saya tahu yang jual ini kan bukan personal, ini perusahaan ya kan? betul. PT sama Vitro. Betul. Apakah ada orang dalam ini personalnya juga sampai ke Pak Hadi Supenonya? Oh iya pastinya dong Pak. Oh, sampai ke situ juga. Sampai ke Pak Steven-nya juga sebagai ownernya, saya ketemuin. Saya pengen tahu Pak, siapa sih yang di belakang mesin ini? Mesin ini kan jalan pakai orang Pak. Iya. Jadi saya pengen tahu siapa yang mensupport saya. Bagaimana mereka punya culture, cocok nggak sama kita culture-nya nih? Kalau culture-nya aja udah nggak cocok, ya mendingan jangan masuk sini deh Pak. Oke, jadi itu yang sangat mempengaruhi Bapak ya dalam pemilihan mesin ya. Betul Pak, ini kebetulan lagi jalan tuh Pak. Oh, Bisa dilihat. speednya cukup tinggi ya. Nah itulah kalau bisa Bapak lihat kecepatannya seperti itu. Dan ini finishingnya langsung ya dengan Finishingnya menggunakan langsung jadi hardware. cut sheet Pak. Iya. Maaf agak berisik ini di sini. Jadi ini ada unit untuk slitting dan merging Pak. Jadi dia diputar jadi satu, ditumpuk, kemudian dipotong, ditumpuk lagi di sana Pak stackernya. Jadi ini kan mesin terpisah ya, brand terpisah Nah, dari ini, OC ya. ini brand untuk finishingnya Pak. Handler kita Memang pakai ada Handler. kerjasama antara OC-nya dengan Handler ya. Betul, tapi kita bisa milih sebetulnya waktu itu Pak. Tapi saya tetap pilih Handler. Karena see. dari segi kualitas memang kita nggak bisa pungkiri Pak, mereka yang terbaik. Begitu. Jadi kalau Bapak bisa lihat, ini sisi A. Sisi A di sebelah sana mencetak, ini sisi B. Jadi sebetulnya sudah dibalik Pak di situ ya. Iya. Jadi pencetakannya langsung bolak-balik, langsung jadi cut sheet dari kertas putih. Kalau kita mungkin jalan ke ujung, kamu bisa lihat ada kertas putihnya. Jadi ini kertas putihnya Pak. I see. Oke. Jadi masuknya narrow web ya. Ya, sebetulnya bisa dibilang setengah narrow setengahnya. Kalau narrow kan juga mungkin ya. batasnya 33 ya. Oke. Oh, jadi Nah, ini belum masuk. lebih ya medium Mid ya, lah. medium. Nah, ini untuk Kalau generasi ini yang lama, ini yang baru. Jadi kalau Bapak perhatikan dia lebarnya lebih lebar. Secara lebar mestinya lebih lebar. Ini lebih ramping. lebih ramping lagi ya. Ya. Banding ini ya. Ya, Bapak bisa lihat ya, ini lebih ramping, itu lebih lebar. Oke. Ini kita punya color strip seri 6000, Pak. Kalau itu color strip seri 3000. Kalau yang ini kecepatannya kita pilih ya 75 aja. 75 meter per menit. Sejauh ini gimana tingkat kepuasan Bapak dengan mesin ini, Pak? Oh, rata-rata mesin ini kalau masih ada di sini kita pasti biasanya puas sih, Pak. Oke, udah teruji ya. Iya. Dan Dari- memang ya vendornya memang mensupport dengan baik, Pak.
Jadi secara after sales service-nya bagus. After sales service-nya bagus Pak. Oke. Gitu. Gini Pak ya, pasti problema ada lah di mana-mana lah ya, tapi intinya mereka bisa menyelesaikan dengan baik. Itu sih Pak. Oke. Kuncinya. Seri handlernya beda Pak. Kalau ini handlernya ini seri yang baru Pak. Benar-benar baru. Handlernya seri yang baru. Oh jadi ini kenapa warnanya Bapak juga diundang, beda ya? Iya. Innovation Handler Days itu kenapa Bapak diundang ya karena Bapak Salah satunya customer. Pak. Ya. Ini serinya beda, ini yang baru. Jadi ada tulisannya ini Pak. Oke. Iya. Native Digital Generation. Betul. Tapi fungsinya kurang lebih sama Pak, ini untuk mengubah dari mereka gulungan ya. menjadi cut sheet, ya. kertas potongan. Setelah ini pencetakannya Pak ya, ada area finishing. Nah area finishingnya ada beberapa Pak. Kalau kita mau jadikan dia surat, area finishing sebelah sana Pak. Misalnya inserting itu Pak. Nah inserting ini bagaimana dia dari kertas potongan dia dimasukin ke dalam amplop secara langsung Pak. Jadi dilipat masuk ke amplop. Wah ini benar-benar khusus ya finishingnya ya. Ya ini kita punya dua Pak di sini, yang besar, ada satu yang lebih kecil di sebelah sana. Nah kenapa itu? Karena dia penggunanya khusus. Kalau ini dia ada dua, ini bedanya di mana Pak? Ini bedanya di ini bisa 5 insert station. Ini 3 insert station. Maksudnya insert gini Pak, di dalam amplopnya bisa ada brosur-brosur. Oh, iya. Nah, jadi kalau mau nyicipin brosur, Pak, masukin sini. Apakah yang disebut bisnis direct mail itu seperti ini? Nah, ini Pak. Ini ya, Pakai direct mail. alatnya ini. Di luar negeri, terutama di banyak Amerika. gede sekali kan Pak? Iya. Ya. Itu malah sampai sekarang belum mati loh Pak bisnis itu. Padahal kan mestinya udah digantikan kan sama WA Blast atau email blast. Tapi pada kenyataannya orang masih senang Pak pegang kertas. Tapi secara cultural Indonesia gimana direct mail bisnis Pak? Kalau Indonesia itu problemnya mungkin dari culture orangnya sih Pak, tidak suka membaca. Bisa jadi ya. Jadi agak susah juga ya. Sukanya ngobrol Pak. Jadi Sukanya kalau apa word of mouth marketing lebih jalan daripada kalau dikirimin surat gitu loh. Oke. Padahal kalau di sana Pak lebih jalan pakai surat Pak. Kenapa? Kalau bagi mereka kalau lu bisa kirim surat ke gua, itu lebih terpercaya bisnisnya. Dan di luar negeri itu masih ada banyak kotak mail ya, kotak pos. Oh iya, betul sekali. Indonesia Pak. langka sekali ada kotak Langka. pos di setiap rumah. Dan kalau di sana Pak, penyelenggara pos itu Pak, itu nggak banyak. Penyelenggara pengiriman paket banyak, tapi penyelenggara pengiriman pos Pak biasanya ya punya negara. Kalau Indonesia kan banyak. Iya. Saya aja ada. Oke. Iya, Luar biasa. gitu. Nah, ini mesin untuk inserting ya Pak ya. Jadi secara prinsip adalah ada unit untuk melakukan collating. Jadi dia kumpulin dulu satu amplop isinya berapa, ada kode-kodenya Pak, biasanya bentuk QR code, dan kemudian dilakukan pelipatan dan setelah itu dimasukkan ke dalam amplop. Kalau ada sisipannya nanti masuk dari sini sisipannya. I see. Nanti ada pembaca lagi Pak di situ kalau memang perlu dibaca Ini barcode. memang gitu. jarang yang memiliki ini kayaknya. Jarang Pak di sini. Di Indonesia nggak, mungkin hanya menurut saya RDS aja. nggak bisa dihitung pakai jari lah Pak. Oke, luar biasa. Sebelah tangan mungkin kalau sekarang. Ini dari mana Pak? China atau dari mana Pak? Enggak, kalau yang ini dari Italia Pak. Italia punya? Ya, dari sini Italia, ada satu dari Amerika Pak di sebelah sana. Oh, oke. Iya. Nah, selain kalau mau jadi buku, nah kita ada mesin bindingnya juga Pak, yang semi otomatis. Itu ada di ujung sana. Wah ini ada mesin yang sangat menonjol sekali Pak, besar. Ya, ini tengah-tengah. KM, Mau mampir dulu? Ya, ini highlight di Drupa ya. Nah, Saya ini, beberapa kali ke Drupa dan lihat ini dan lihat ini, kan? ada di sini. Mesin ini Pak satu-satunya di Indonesia. Jadi kalau Bapak lihat di sini, ini banyak mesin yang satu-satunya di Indonesia. Oke. Makanya saya bilang RDS itu perusahaan nekat Pak. Karena kita banyak Satu-satunya beli di mesin yang Indonesia, satu-satunya ya? di Indonesia. Oleh karena itu Pak, the man behind the gun is the most important. Kenapa? Karena kita nggak ada temennya. Kalau kita istilahnya beli mesinnya umum, oke lah. Ada temennya Pak istilahnya. Nah ini beli mesin satu-satunya Pak. Kalau yang di belakangnya nggak bisa mensupport dengan baik, mati Pak saya. Ini tintanya apa Pak?
Ini Kalau- tintanya inkjet, Pak. Inkjet? Nah, inkjet tapi UV, Pak. Nah, itu yang tadinya saya ingin tanyakan. Metode pengeringannya dengan UV. Dengan UV inkjet. Beda dengan color stream. Kalau color stream itu dengan udara panas ya, Pak. Jadi dia water based. Water based ya? Ya, kalau ini dia dengan UV, Pak. Jadi ada lampu UV-nya, Pak, di tengah-tengah sini. Gitu. Secara kos pasti lumayan juga dong. Oh iya, lebih mahal kan? Oke. Pastinya dibanding itu, Pak. Berarti Tapi, jobnya Pak, tertentu? Nah, tapi kualitinya, Pak, beda. Jadi kalau Oke. kita ngomong quality, bahkan dibandingkan merek sebelah lah ya, yang cukup terkenal juga yang 2 huruf, Pak. Nah, ini nggak kalah, Pak, kualitasnya. Boleh dibandingkan. Mantap. Ya, jadi dari segi quality, karena sifat UV-nya itu, Pak, warnanya itu stand out. Walaupun dia 4 color, 4 color CMYK, tapi secara kualitas Bapak bisa bandingkan. Berarti ini memang untuk order corporate ya? Kode corporate yang kualitasnya tinggi, Pak. Kualitas tinggi, yang Betul. mungkin nggak terlalu menghiraukan tentang price ya? Betul. Jadi ini, Pak, jawabannya untuk kualitas tinggi. Kalau mau yang Mantap. cepet, murah, nggak terlalu rumit, yang mana, Pak? I see. Dan satu lagi keunggulannya, dia kertasnya B2, Pak. B2. Iya, Jadi makanya kertasnya ini B2. di Drupa 2016 sama 2020 kemarin ya, Ya. 2024. Tapi 2024 sudah ada yang Dia ada generasi seri terbaru. baru, Pak. Seri Nah, baru. Dia ada seri baru. Jadi kenapa kita pilih B2? Karena offset kita juga B2, Pak. Jadi offset sama ini bekerja sama. Kalau job yang long run kita jalanin di offset, short run bisa jalan di sini. Oke. Luar biasa Itu, ya. Pak, strateginya kenapa kita pilih yang B2. Karena tadinya kan Canon juga ada, Pak, yang A3 plus. Tapi karena workflow-nya jadi susah kalau kita punya A3 dan B2 offset, jadi kita belinya sama-sama B2, Pak. Oke. Jadi ini menjawab beberapa rumor yang mengatakan bahwa mesin ini nggak jalan katanya di RDS. Ada beberapa rumor yang mengatakan. Ini, Pak, jalan, Pak. Ini ada hasilnya. Ini hasil berarti kan ini bukti nyata ya dari video ini ya. Ini, Pak. Ini kebetulan kartu Imlek. Kartu lagi Imlek. kita mau Ini jalanin. hasil cetaknya ya. Ini hasil cetaknya, Pak. Oke. Ini juga hasil cetaknya, Pak. Oke. Kertasnya dia bisa sampai ukuran besar, Pak, 58 kali 73 kalau nggak salah. Jadi Ya, B2-nya juga B2 plus. Dan dengan tinta UV ya. Luar Betul. biasa. Nah, Jadi- ini keunggulannya, Pak, bisa di kertas media-media yang bukan kertas. Contohnya Tyvek tadi tuh. Karena sifatnya dia UV, jadi dia tintanya lebih sticky, Pak. Oke. Di media-media yang non kertas. Sintetis maksudnya. Gitu. Amazing. Kanvas, Bapak mau nge-print kanvas, ini jagoannya, Pak. Jago juga ya. Iya. Oke, mudah-mudahan makin banyak ordernya setelah video ini dirilis. Iya, Pak. Makasih, Pak. Sambil jalan ke sana, nah ini salah satu yang tadi Bapak kita sebut mesin label, Pak. Oh. Epson. Betul. Oke. Ini, Pak, tipenya. Kalau saat ini sudah keluar seri baru 4733. Jadi ini serinya, Pak, ini lebar kertasnya. Lebar kertasnya 33 cm. Nah, ini narrow web. Narrow web ya. Betul. Nah, masuknya dari situ, keluarnya di sebelah sana. Tapi dia memang bukan untuk production, Pak. Dia lebih kebanyakan untuk mock up gitu ya. Jadi yang sifatnya sedikit gitu, Pak. Karena dia mesti ngeprintnya multi pass. Ini, Pak, lagi ngeprint, Pak. Bapak bisa lihat. Oh. Jadi multi pass, Pak. Semakin ini semakin ditambahin ya. Warnanya bisa multi power warna juga, Pak. Iya. Ya, berarti tergantung settingan ya. Betul. Kalau memang membutuhkan kualitas yang tinggi banget, ini, Pak. Dan dia tintanya water based, Pak. Oke. Nah, sambil jalan kita nanti ke bagian binding, Pak. Ini saya bilang yang tadi yang inserting yang dari Amerika, Pak. Tapi ini kerjanya untuk yang hal-hal khusus aja. Ya ini merek langka juga yang ada di Indonesia. Jarang, Pitney Pak. Jarang. Saya hanya mendapat Yang infonya. Ya itu, Pak, sebelah tangan saya aja, Pak, yang punya, Pak. Sudah, Pak.
Ya kalau yang ini kita jadi semi otomatis Pak. Ada bagian untuk melakukan binding di sebelah kiri ini, 2 mesin binding, yang sebelah kanannya melakukan guillotine atau pemotongan, penyisiran hasil bindingnya. Kenapa kita gini Pak? Karena kita ngitung sebetulnya pada waktu tadinya kita mau beli yang otomatis Pak. Tapi kita setelah lihat di Drupa juga pada waktu itu, kita pikir kita hitung-hitung, wah kayaknya dari harganya nggak masuk. Jadi kemudian kita mendingan beli yang terpisah begini. Ini Bapak dapat dari Cyber? Cyber Pak. Oke. Kalau kita mesin bindingnya punya beberapa Pak, di site lain juga ada. Karena kita juga punya pencetakan di Surabaya dan di Medan. Yang datang langsung dari Cyber siapa Pak? Oh ya, Langsung Mr. John? John Chong. John Chong loh. Wow. Kunjungan spesial ya, berarti langsung. Dia malah belum kesini. Saya yang ke sono. Oke, mudah-mudahan ini tersampaikan karena saya cukup dekat dengan Mr. John Chong. Oh ya, orangnya saya baik. share, share video ini. Iya. Supaya ini, Pak, datang ke tempat Bapak. Karena mesin-mesinnya sudah banyak lewat. Iya, kalau mesin di kantor saya yang lain juga ada. Jadi yang tadi yang saya bilang di Surabaya itu juga ada. Nah itu ada akses langsung dari gudang kita Pak. Jadi dari gudang ada akses langsung ke ruang produksi. Tapi itu nggak boleh buat orang, nanti saya antar Bapak deh. Oke. Nah ini jadi mesin sudah dilakukan binding, lakukan pemotongan Pak di sini. Offsetnya mau lihat Bapak? Offset tentu saja Pak. Di area ini udah masuk ke finishing offset Pak. Jadi kita ada mesin potong, mesin laminating, Nah, ini ada mesin menarik nih. Oh, Esco ya. Oh, Bapak pilih Esco akhirnya ya? Ya, akhirnya kita pilih Esco waktu itu. Dengan Mulia Mandiri Supply? Iya, betul. Oke, Pak Meldi ya? Pak Meldi, Pak Iya. Andri Ciu. Kenapa Bapak memilih ini, Pak? Kan ada pilihan lain. Satu memang harganya sih Pak pada waktu itu. Harga kompetitif ya? Lebih kompetitif daripada toko sebelahnya. Jadi harga menentukan prestasi dong ya? Pastinya Pak. Jadi sebelum ke orang, harganya dulu Pak. Oke. Asal harganya oke, boleh. Harga dulu. Nah ini offsetnya Pak. Oh. Oke. Speedmaster 74. Oh. Bapak itu beli baru Pak? Beli baru Pak. Jadi pilihannya waktu itu antara ini atau XL75. Tapi kita akhirnya pilih ini Pak. Skit saya ke pabrik assemblingnya yang di China juga. Jadi sebelum kita beli, kita putusin kita ke assemblingnya di China juga. Ya. Ya memang kelihatannya memang sudah agak berumur juga ya. 10 tahun Pak kira-kira? Nggak sampai lah. 9 Waktu tahun. 2014 saya Bapak udah mau pasang berarti kan? Betul. Ya, sekitar Ya, 2015-an ya. 9 tahun lah Pak. 9 tahunan ya. Betul. Apa ada rencana mau ganti nambah atau gimana? Ada planning? Mungkin belum. Belum. Kalau offset soalnya penunjang aja sih Pak, bukan bisnis utama kita. Karena juga memang sih. bisnis utama Bapak di digitalnya. Bukan, iya di digitalnya Pak. Tapi kita beli sama prepressnya Pak di sana Pak. Jadi kita beli semua sistemnya lengkap itu dari Heidelberg. I see. Ini pasti pihak Heidelberg gregetan ganti baru gitu, yang teknologi terbaru atau yang ukuran yang Pak, 102 ya? gitu. Yang beli baru aja jarang Pak. Kita dibilang gila waktu itu beli baru. Nah ini kita ada sistem apa namanya dari prepressnya juga dari Heidelberg Pak, pakai Suprasetter. Oke. Even yang prosesornya juga mereka yang jual. Gitu. Mereka kasih juga software untuk color managementnya juga. Preneck itu pakai? Preneck Pak, kita pakai Preneck. Benar-benar ini ya, sangat teknologi aware ya. Ya, jangan tanggung-tanggung juga sih Pak. Jangan tanggung-tanggung. Iya. Kalau udah mau beli BMW jangan bannya yang murah-murah Pak. Bannya Hankook kayak gimana gitu Pak beli BMW. Sorry Pak ya, jangan di-quote yang itu. Gak apa-apa, ya menarik sekali Pak itu. Udah beli barang bagus jangan tanggung-tanggung Pak. Jadi teladan juga, jadi contoh buat yang lain. Soalnya kita ngutamain keamanan juga sih Pak. Memang secara cost akhirnya lebih mahal. Tapi kita beli peace of mind, kita beli peace of mind Pak. Tapi apa yang Bapak rasakan dengan teknologi-teknologi yang baru semua ini pada saat menggunakan? Kita jadi punya opsi Pak sebetulnya untuk memberikan solusi yang lebih
daripada yang pesaing kita punya. Itu sih. Kalau kita nggak punya teknologi, kita jadinya cuma just another vendor Pak yang ujung-ujungnya harga. Nah, Bapak pilih mau ditawar atau Bapak pilih mau kasih solusi yang baik gitu aja. Ini saya menarik ini walaupun kecil saya familiar dengan penjualnya. Ini ada 2 tapi yang menjual. Ini Bapak Waduh, ambil Pak, kemana Pak? Yang ini saya nggak hafal Pak karena biasanya bagi Bapak. Kalau ya certain level tuh saya nggak terlibat Pak. Oke, I see. Jadi saya bisa mengerti Bapak mungkin level Bapak untuk yang flagship. Iya, kalau yang gede-gede saya yang nawar langsung. Kalau yang ini kayaknya enggak deh Pak. Maaf. Yang kecil cukup anak buah ya? Iya. Oh Pak, kayak gini. Ya ini lagi ada kerjaan juga, jadi ini mesin potong biasa Pak ini. Tapi mesin potongnya juga bukan ecek-ecek semua, Bapak memang benar-benar qualified pilihannya. Ini ada Perfecta sama Polar Pak. Ada Polar ya. Kita Polar sebenarnya punya 2 Pak, satu lagi kita taruh di cabang. Gitu. Yang ini cuma 1. Jadi benar-benar mempertimbangkan brand. Betul Pak, bener deh. Pokoknya kalau Bapak udah mau kasih servis utama, jangan tanggung-tanggung Pak. Oke. Paling kita sebentar lihat ke gudang, udah gitu mungkin turnya naik ke atas. Kalau orang printing bilang matanya ke langit, bukannya berbeda, eye to the sky. Jadi dia ke tengah-tengahnya kan ada kayak lubang gitu, eye to the sky. Jadi kita numpuknya begitu. Nanti pada saat nanti mau digunakan dia akan di roll Pak, jadi bentuknya matanya ke samping gitu. Nah ini berarti harus ada forklift yang ada forkliftnya yang pakai rolling gitu ya. Betul. Nah, yang di sebelah sini ya sifatnya cut sheet, Pak. Cut sheetnya dari ukuran plano sampai yang kecil-kecil, ada juga amplop. Karena kita nggak produksi amplop sendiri, ya, jadi amplop datang dari vendor kita, gitu. Kira-kira begitu. Ada amplop yang sifatnya juga premium, seperti amplop yang mungkin bahannya dari leather, kertas seperti leather atau apa ya, di sini semua kita simpannya. Gitu, Pak. Amazing, keren. Jadi biasa. Kita juga ini investasi begini aja mahal loh Pak, bikin racking begini. Kayaknya Bapak nggak ada yang murah juga sih. Ada lah Pak yang murah, gaji saya murah. Nah, kalau jadi kan Bapak mesti merasa ada angin kan? Iya. Karena banyak lubang angin, Pak. Di situ ada lubang angin, di sana ada lubang angin, di situ ada lubang angin. Nah itu staff IT di situ, ini staff operation di sini. Mereka masing-masing punya ruang meetingnya sendiri-sendiri. Ini bagian server data room di sebelah kiri Bapak. Ada training room juga di sebelah kiri. Kalau yang di bawah itu Pak, itu untuk melakukan BPO proses yang tadi saya bilang itu. Jadi customer kalau mau jalanin proses bisa di situ Pak. Kita ada lebih dari 70 ruangan di sini. Lantai 2. Gitu. Dan penerangan kita pakainya penerangan alami. Jadi praktis mengurangi cost lagi. Kalau malam gimana? Malam kita ada lampu yang LED itu. Oh. Tapi nggak banyak juga. Gitu. Jadi dari segi AC selasar kita kurangi, dari segi penerangan juga kita kurangi. Operasional sendiri berapa ini? Apakah 24 jam? 24 jam Pak, 24 untuk yang ya? Ruang produksi. Produksi ya? Ya, yang tadi itu. Kalau yang di ruangan-ruangan ini enggak, ini tergantung masing-masing customernya. Mereka perlunya bagaimana. Terus ruangan meeting kita juga kita desain Pak, ini kalau Bapak lihat terbuka semua Pak, open. Dan seperti apa namanya bergantung gitu supaya kesannya lebih luas. Ini dapat idenya dari mana Pak? Ini arsiteknya Pak. Oh dari arsitek sendiri yang memberikan ide. Ya tapi kita juga sharing kan, kita maunya begini, maunya open, maunya sifatnya lebih
ringan gitu loh, bukan kayak pabrik gitu. Nah itu dari situ keluarlah ide ini. Nah ini kita bisa bilang nih plasanya ini Pak. Jadi kalau ada acara apa-apa bisa di sini. Mereka Cocktail mau party ya kan, sini, customer atau misalnya ada vendor di datang. sini kita tinggal pasang kalau mau perlu pendingin udara lebih, saya ada stok tinggal ada pasang. AC portable ya. Betul. Jadi intinya serbaguna Pak di sini. Keren, luar biasa, benar-benar sudah terpikirkan semuanya ya. Oke guys, itulah tadi kita sudah touring ya langsung ke area produksi. Terima kasih loh Pak untuk kesempatan yang diberikan pada Print Graphic Pak. Sama-sama, makasih juga Mas Andri sudah mau datang. Terima kasih banyak kan juga untuk kesempatan ini luar biasa nih. Mudah-mudahan video kita wawancara ini penontonnya banyak ya, viral ya. Amin, amin. Dan menjadi informasi yang sangat bermanfaat bagi para pegiat printing Indonesia pada umumnya. Ya. Oke Pak, terima kasih. Makasih banyak Mas Andri.